menjelaskan pembuktian matematika yang meliputi direct proof dan indirect proof. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anugrah Sigita Dinata dengan NIM akhir 032 dan saya Triadi Julia Berek dengan NIM akhir 118. selamat menyaksikan. Pertama-tama, apa sih pembuktian matematika itu? Pembuktian matematika adalah proses membangun argumentasi logis dan valid atau proof untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan berdasarkan aksioma, definisi, dan teorema yang sudah diketahui. Tujuan pembuktian matematika adalah untuk memastikan kebenaran pernyataan secara logis dan membangun dasar teori yang konsisten. Dalam matematika, ada berbagai cara untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Namun, secara umum metode pembuktian dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pembuktian langsung atau direct proof dan pembuktian tidak langsung atau indirect proof. Yang pertama, saya akan menjelaskan direct proof atau pembuktian langsung. Pembuktian langsung adalah metode pembuktian yang memulai dengan mengasumsikan suatu pernyataan atau hipotesis P benar dan menggunakan langkah-langkah logis untuk secara langsung menunjukkan bahwa pernyataan lain atau Q juga benar. Metode ini sering digunakan untuk membuktikan pernyataan dalam bentuk jika P maka Q tanpa menggunakan kontradiksi atau asumsi negasi. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal direct proof. Buktikan jika N bilangan genap, maka N kuadrat juga genap. Untuk membuktikan, kita memanfaatkan definisi bilangan bulat, ganjil, dan genap. Bilangan bulat N genap jika terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga N sama dengan 2K. Sedangkan N adalah bilangan ganjil jika terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga N sama dengan 2K plus 1. Setiap bilangan bulat adalah bilangan genap atau ganjil, namun tidak kedua-duanya. Pembuktian yang pertama, asumsikan N bilangan bulat genap. Yang kedua, berdasarkan definisi bilangan bulat genap, N sama dengan 2K, untuk suatu bilangan bulat mengambil kuadrat pada kedua sisi dari persamaan tersebut, sehingga diperoleh sebagai berikut. N kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Hasil dari 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat. 4K kuadrat dapat disederhanakan menjadi 2 kali 2K kuadrat. Selanjutnya, 2K kuadrat kita misalkan menjadi R, sehingga 2 kali 2K kuadrat sama dengan 2R. Karena N kuadrat bisa dinyatakan sebagai N kuadrat sama dengan 2R, di mana R sama dengan 2K kuadrat, dan R adalah bilangan bulat, maka N kuadrat adalah bilangan bulat genap. Jadi terbukti bahwa jika N bilangan bulat genap, maka N kuadrat juga adalah bilangan bulat genap. Indirect proof atau pembuktian tidak langsung. Indirect proof adalah cara membuktikan suatu pernyataan dengan menyangkal kebalikannya terlebih dahulu. Artinya, kita asumsikan pernyataan itu salah, lalu tunjukkan bahwa asumsi tersebut menghasilkan kontradiksi, sehingga pernyataan aslinya pasti benar. Indirect proof memiliki dua jenis, yaitu proof by contradiction atau kontradiksi dan proof by kontrapositif atau kontraposisi. Jenis-jenis indirect proof ada dua. Yang pertama adalah proof by contradiction. Proof by contradiction atau kontradiksi adalah metode pembuktian tidak langsung dengan cara mengasumsikan bahwa pernyataan yang ingin dibuktikan itu salah, lalu menunjukkan bahwa asumsi tersebut menyebabkan kontradiksi logis. Karena terjadi kontradiksi, maka pernyataan awal pasti benar. Yang kedua, proof by kontrapositif atau kontraposisi. Proof by kontraposisi adalah
Metode pembuktian tidak langsung untuk pernyataan berbentuk jika P maka Q, dengan cara membuktikan pernyataan yang setara secara logika, yaitu jika bukan P maka bukan Q. Jadi ini membuktikan kontraposisinya, berarti juga membuktikan pernyataan aslinya. Berikut contoh indirect proof berdasarkan kontradiksi. Diberi pernyataan, jika 3n plus 2 adalah bilangan bulat ganjil, maka n adalah bilangan bulat ganjil. Langkah pembuktian dengan kontradiksi dimulai dengan yang pertama, asumsikan kebalikannya, 3n plus 2 ganjil tetapi n genap. Gunakan definisi bilangan genap. Jika n genap, maka n sama dengan 2k untuk suatu bilangan bulat k. Lalu substitusikan ke dalam 3n plus 2 menjadi 3 dikali 2k plus 2 sama dengan 6k plus 2. Dan 6k plus 2 ini dipecah menjadi 2 kali 3k plus 1. Nah, di sini terjadi kontradiksi karena kita mengasumsikan 3n plus 2 ganjil tetapi hasilnya genap. Kesimpulannya, maka asumsi bahwa n genap adalah salah, maka n harus ganjil, dan ini sesuai dengan pernyataan di atas. Jadi 3n plus 2 bilangan bulat ganjil, maka n adalah bilangan ganjil adalah pernyataan yang benar dan terbukti berdasarkan indirect proof kontradiksi. Lanjut, contoh soal indirect proof berdasarkan kontraposisi. Diberikan pernyataan, jika n kuadrat bilangan bulat ganjil, maka n adalah bilangan bulat ganjil. Kita akan mengerjakan melalui metode indirect proof berdasarkan kontraposisi. Langkah pertama adalah kita tulis bentuk kontraposisinya, yaitu dari pernyataan di atas. Jika n kuadrat ganjil, maka n ganjil. Kontraposisinya adalah jika n kuadrat genap, maka n genap. Jika kontraposisi ini benar, maka pernyataan aslinya juga benar. Lalu kedua, kita asumsikan n genap, maka n sama dengan 2k untuk suatu bilangan bulat k. Lalu kita substitusi 2k ke dalam n menjadi 2k kuadrat dengan hasil 4k kuadrat, dan 4k kuadrat ini dipecah menjadi 2 dikali 2k kuadrat. Maka kesimpulannya adalah karena n genap menyebabkan n kuadrat juga genap, maka kontraposisi ini benar. Oleh karena itu, jika n kuadrat ganjil, maka n ganjil. Pernyataan itu juga benar karena sesuai dengan kontraposisi. Ini membuktikan bahwa pernyataan jika n kuadrat bilangan bulat ganjil, maka n adalah bilangan bulat ganjil, itu benar dan terbukti sesuai dengan indirect proof kontraposisi. Kesimpulan dari penjelasan kita sebelumnya yaitu direct proof membuktikan pernyataan secara langsung dari hipotesis ke kesimpulan, sedangkan indirect proof membuktikannya melalui kontraposisi atau kontradiksi. Kontraposisi digunakan ketika bentuk negasi dari kesimpulan lebih mudah dihubungkan dengan negasi hipotesis, terutama pada pernyataan implikasi jika P maka Q. Lalu kontradiksi digunakan dengan menganggap pernyataan berlawanan benar, lalu muncul hasil yang bertentangan. Biasanya dipakai untuk membuktikan hal yang mustahil, tidak rasional, atau hanya satu kemungkinan. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat.